Ini menurut Babi pasti akan perang? Perang. Oke. Ini yang tidak Yang dikehendaki. menarik ini kan asimetrik, Be. Jadi ini Ini kan ada asimetrik. banyak positioning di situ. Di mana posisi kayak Illuminati? Nah, begini, kalau kita bicara Illuminati, sesungguhnya Illuminati itu bukan yang kekuatan yang sesungguhnya dari komunitas ini. Illuminati itu adalah ibaratnya barang yang dipajang di etalase. Tapi ada yang lebih mahal di dalam. Di Apa kita. barangnya? Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping. Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk Indonesia. Bayangkan 100 juta warga Cina. Menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik Pak. Singkat Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh. A few moments later. Menurut Babi pasti akan perang? Perang. Oke. Ini yang tidak Yang dikehendaki. menarik ini kan asimetrik, Be. Jadi ini Ini kan ada asimetrik. banyak positioning di situ. Di mana posisi kayak Illuminati? Nah, begini, kalau kita bicara Illuminati, sesungguhnya Illuminati itu bukan yang kekuatan yang sesungguhnya dari komunitas ini. Illuminati itu adalah ibaratnya barang yang dipajang di etalase. Tapi ada yang lebih mahal di dalam. Di Apa kita. barangnya? Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai teori ini nih, Be. Ada pertarungan antara Amerika dan Cina. Ini sesungguhnya apa sih yang akan terjadi nanti ke depannya atau sampai kapan ini, dan ini dari kapan nih mulai nih, Be, barang ini, Be? Ini kan Cina sama Amerika ini kan seakan-akan tergondok-gondokan ini, Be. Berduanya bertarung atau gimana menurut Babe, pandangan Babe? Iya, sebenarnya ya agak sulit ya. Amerika kan tidak satu pendapat. Pertama, Cina itu hubungan Amerika-Cina kan dibuka oleh Partai Republik Nixon. Oke, Republik lah yang membuka hubungan Membuka Cina itu. dan Amerika. Nixon itu membuka hubungan itu, lalu dengan dilanjutkan dengan namanya pingpong diplomasi. Regu pingpong Amerika bertanding dengan pingpongnya China. Itu pada tahun 70 ya. Di zaman Nixon. Oh, pertarungan olahraga dulu masuknya, Be? Iya. Oke. Tetapi di pihak Cina pada waktu itu belum sepakat benar apakah dia mau masuk kepada era kapitalisme belum sepakat. Barulah di era Amerika di bawah Obama, orang-orang yang pemilik modal yang biasa dijulukin sebagai Jewish community, ya macam-macam lah istilahnya kan, itu masuk modal ke Cina. Nah, tiba-tiba pesat Cina, dan makan kedudukannya sudah number one ya. Dalam perdagangan internasional, Cina itu sudah number one. Lalu ada COVID-19. Nah, terjadi polemik. Dari Amerika ada tuduhan bahwa ini bikinan Cina. Lalu Cina membalas ini bikinan Amerika. Akhirnya 40 lebih negara menyatakan memang ini bikinan Cina. Diadukanlah ke Mahkamah Internasional kan gitu. Cina ke pojok. Ya kan. Lalu kemudian kita lihat Trump memusatkan kekuatan di Laut Cina. Masih di perairan internasional. Tapi sudah
mengarah kepada Cina. Ya, kapal perang Amerika udah mulai berdatangan. Bukan saja itu, alutsista dia kan sudah dia pindahkan yang dari Timur Tengah ke situ. Ya. Sudah pengepungan terhadap Cina makin lama makin kuat, makin ketat, ya kan. Bisa nanti perdagangan internasional Cina ke negara manapun terganggu. Nggak ada kapal yang mau lewat situ lagi, ya kan. Itu, ya kan. Jadi tadi Pasko bertanya ya, kira-kira ini jadi nggak perang atau? Ya, ini maksudnya gini, Be. Apakah ini akan terjadi perang fisik? Maksudnya kan ada kalau kategori perang ada dua jenis perang nih ya, perang simetris sama perang asimetris nih. Be, Yes. ya. Ini apakah yang menurut Jenisnya Be, apa? Jenisnya mana nih barang ini? Oke, nah, itu pertanyaan bagus. Apakah ini symmetric war atau asymmetric war? Yang banyak disebut-sebut di Indonesia, istilah ini beberapa waktu lalu. Nah, ini akan menjadi asymmetric war. Asymmetric war. Akan terjadi itu. Oke. Yang pertama kita lihat posisi Eropa kan nggak jelas. Posisi Eropa nggak jelas. Yang berikutnya ini bukan perang dunia. Kalau perang dunia di forum dunia itu orang berperang untuk hal yang sama, tujuan yang sama. Mungkin Bapak bisa jelasin dulu kali asymmetric war seperti apa biar teman-teman Oh, tahu, gini. Be. Kalau symmetric war itu perang dunia kedua. Ya. Pihak 3A ya artinya ini bukan 3A, segitiga Ya. Jerman, Italia, Jepang Ya. berhadapan dengan negara lain. Nah, itu simetrik. Ya. Musuhnya ini lawannya Simetris ini. sama ini. Nah, kalau asymmetric war tidak mesti begitu. Ya. Nah, saya ambil contoh sekarang ini asymmetric war yang akan terjadi. Ya. Siapa? Yakin Babe ini asimetrik? Asimetrik karena begini, Amerika menghadapi Cina, Ya. Australia ada yang ikut ya pada awal-awal kan kapal Oke. perangnya ikut patroli, tapi Eropa kan enggak, Iya. ya kan. Kemudian kita lihat Persia, Iran siap menghajar Israel, itu kan udah asimetrik. Bagaimana Iya. mau mempersekutukan Iran dengan kedua yang bertikai ini? Iya. Nggak bisa, Iya. asimetrik. Iya. Kita nggak tahu nanti berlanjut dengan apa lawan apa lagi. Iya. Itu asimetrik, nggak mudah dibacanya dan apa tujuannya. Oke, kita teruskan lagi. Sekarang sudah betul-betul siap dan kapan akan terjadi ini Oke. perang ini? Oke. Itu akan perang, ya kan? Karena Ini menurut Babe pasti akan perang. perang. Kalau tuduhan bahwa China itu Betul-betul perang, Be. perang Perang senjata. dengan senjata, bukan perang kata-kata. Oke. Ini yang tidak Yang dikehendaki. menarik ini kan asimetrik, Be. Jadi ini Ini kan ada asimetrik. banyak positioning di situ. Di mana posisi kayak Illuminati misalnya gitu? Begini, kalau kita bicara Illuminati, sesungguhnya Illuminati itu bukan yang kekuatan yang sesungguhnya dari komunitas ini. Oh. Illuminati itu adalah ibaratnya barang yang dipajang di etalase, tapi ada yang lebih mahal di dalam. Oh. Oleh owner toko, kalau ini orang bedokat, Oke. ya kan berduit, ya Iya, kan baru ditawarin. Nih ada nih Apa kita barang yang mahal itu, Be? City of London. City of London. Yang bukan kekuasaannya Ratu Inggris. Bukan. Iya. City of London. Ada London, Iya, ada iya. City of London. Iya. Jangan salah. Mata uang aja dipakai sendiri kan? Dia pound sterling. Iya. Nggak pakai euro deh. Dia Brexit kan? Iya. Dia Brexit. Iya. Kenapa dia Brexit? Itu ada satu keunggulan dari England. England rules the wave, kata Admiral Nelson pada abad 19. Iya. England menguasai samudra, kan gitu. Jadi City of England itu di atas Illuminati. Iya. Jadi kita rada terkecoh, ya kan, dengan campaign soal Illuminati, soal Komite 300, ya kan, dengan Rothschild. Rothschild bukan apa-apa dalam City of London. Ya, kita lihat apa sasaran Hitler pertama adalah menghancurkan London. Habis London dihancurkan sama dia. London yang dipukul oleh Hitler yang pertama. Nah, itu namanya City of London. City of London sebagai ide, sebagai sebuah konsep masih berjalan. Nah, sekarang ditanya di mana posisi City of London? Kita nggak bicara lagi Illuminati, itu perkakas. Iya, di saat perperangan ini. Di mana? Sebenarnya dia nggak menyukai. Dia maunya begini aja, hubungan Amerika dengan Cina seperti ini aja. Dia bisa main. Jangan sampai perang gitu ya. Adu mulut. Oke. Iya kan? Iya, perang dingin gini ya. Jadi itu terus dia bisa main. Iya. Seperti situasi perang dingin Amerika lawan Rusia.
Kan Soros bisa dagang di Moskwa. Ini sebelum perestroika ya kan. Soros dagang di situ. Soros kan? Soros. Dia bisa dagang. Kalau kayak gini dia berat. Dia sangat berat situ memasang posisinya di mana, ya kan? Nah, kita lihat nanti bagaimana sikap England lah, sikap UK, United Kingdom bagaimana? Karena di situ ada City of London, ya kan? Nah, balik lagi kita kepada cerita Trump, apa sih persoalan dengan China? Persoalan dengan China tidak soal nuklir, yang tidak mau menandatangani proliferasi nuklir adalah Korea Selatan. Ya. Maaf, Korea Utara. Sorry ya. Korea Utara, North Korea yang nggak mau taken. Oke. Iran tadinya tanda tangan, kemudian enggak, ya kan? Dengan China, dengan Cina kita nggak, Amerika nggak ada urusan, karena dia tanda tangan. Lalu soal apa? Soal persaingan, karena cukup berat dunia Barat kalau Cina ini memimpin, cukup berat, karena tidak bisa, tidak mudah bekerja sama dengan Cina, ya kan? Tidak mudah itu berdiplomasi dengan Cina. Itu yang dia khawatirkan. Besarnya Cina ini dia khawatirkan. Lalu pilihan tidak ada. Perundingan dagang sudah mentok, ya kan? Cina juga akan menghalangi uang digital, karena dia juga bikin. Kalau yang keinginan dari City of London, ya kan? Uang digital di bawah kontrol dia, ya kan? Cina nggak bikin sendiri. Blockchain gitu-gitu ya. Nah, jadi karena itu tidak ada jalan bagi Trump diperangin Cina ini. Nah, kapan perangnya kan begitu? Ini menarik nih, Be. Kapan perangnya? Yang pertama begini ya, kapan perangnya itu tentatif ya. Tidak mungkin selagi dunia belum bersih dengan corona. Oke, jadi menunggu setelah dunia bersih dulu dari corona. Iya, ya ke akhir-akhir Mei ini kan dia bersih dari corona. Dia ya? Dunia. Udah banyak yang. Di Indonesia juga banyak provinsi yang sudah bebas dari corona kan. Babe yakin itu ya? Saya yakin kan, angkanya bisa kita beritanya bisa kita ikutin. Provinsi misalnya Bali sudah menyatakan dia bebas. Kemudian tidak mungkin sampai dengan Lebaran Idul Fitri. Nggak mungkin, Be? Tidak mungkin sebelum Lebaran Idul Fitri itu meletus perang itu. Maksudnya setelah itu pasti. Setelah itu kapan? Tidak mungkin melewati Lebaran Haji. Jadi perang ini. Gini masalahnya, Be. Ini kalau posisinya mereka perang ini, Be. Ini kan kekuatan global, dua kekuatan global di dunia. Kalau orang bilang G10 nggak, nih G2. Amerika sama Cina. Nah, kita nih di mana, Be, posisi kita? Sebelum kita tinjau posisi kita ya kan. Ini bahaya nih, Be. Kita perang Amerika gini, perang sama Cina juga kita nggak berani kan. Ini gimana posisi Jadi kita? sebelum ke situ kita dudukkan dulu. Dia ini antara Lebaran Idul Fitri Lebaran dengan Lebaran Haji. Antara itu. Itu estimasi Babe ya? Yes. Sampai antara itu. Kenapa Lebaran Haji itu patokannya? Karena setelah itu dia memasuki musim kampanye kan, untuk Pilpres. Jadi sebelum Pilpres? Sebelum kampanye Pilpres. Pilpres nyolok kan tanggal 4 November. November nih dia. 4 November nyolok. Tapi campaign kan September. September. Sebelum itu udah selesai dengan Cina. Nah, lalu apa sih? Malah sebentar banget, Be, perang, Be. Perang sekarang sebentar. Ini nggak akan lebih dari seminggu. Perangnya? Nggak akan. Tidak ada istilah perang berkepanjangan ya. Ya kan, Kak? Karena saya sendiri sudah mengalami Tomahawk. Saya sudah ceritakan pada YouTube yang lain, ya kan. Itu waktu kita nggak tahu datangnya dari mana. Itu Tomahawk. Tahu dia gempur habis posisi Hotel Ar-Rashid di Baghdad. Datangnya dari mana nggak jelas. Jadi ada orang bicara ini perang di laut saja. Dia bukan lagi rebutan ikan lumba-lumba, mau ngapain perang di laut saja. Perang adalah sasarannya Cina. Bagi Amerika. Bagi Cina? Bertahan. Ya. Tidak ofensif. Ofensif kemana? Jadi Babe yakin nih perang dunia ketiga ini akan terjadi? Bukan kalau perang dunia ketiga simetrik, ini asimetrik. Iya kan? Ini asimetrik. Kenapa saya katakan asimetrik?
Karena ada front lain, yaitu tadi kita sebut Ya, betul, ya. Persia dengan Israel. Iya, iya. Dan itu perang Simetrik tuh ya. asimetrik. Ya, Ada ya. afiliasi history, kita udah bicara kan. Iya, iya, iya. Persia pernah menguasai Al-Aqsa, ya kan. Jadi sekarang kita lihat apa sih yang diharapkan, at least ada sasaran sasaran besar, ada sasaran kecil. Ada ultimate goal, ada intermediate goal. Intermediate goal paling tidak Hong Kong merdeka. Oke, ini intermediate goal-nya Amerika. Ya. Oke. Korea Utara bersatu dengan Korea Selatan. Oke. Karena potensi nuklir Korea Utara berbahaya. Saya mengatakan Amerika menang karena dia dalam kekuatan senjata dia nomor 1 di dunia loh. Iya. China kan nomor 3. Iya. Dia nomor 1. Iya. Ya kan? Jadi dia paling tidak itu, ya kan? Kalau perang lebih dari seminggu, sasarannya udah nggak ada lagi, udah habis dirudal semua. Udah rata nih, Be. Iya udah rata. Oke. Jadi nggak akan lebih dari seminggu. Jadi serangan ini dia sudah tahu mana yang akan dipukul. Ini dipukul das, misalnya reaktor nuklir. Iya. China dipukul das, Iya. ya kan? Oke. Selesai. Lumbung pangannya dipukul. Nah, kita nggak tahu Iya. apa yang akan dilakukan Amerika di situ. Nah, jadi Bisa nggak, Be, kalau kita hubung-hubungin sama banyak banget orang-orang Cina yang datang ke sini? iya dia mau ngapain? Ntar kita ikutan kemarin? kepukul juga ntar biasa. Oh, itu cerita. Nah, sekarang begini ya. Kan banyak tuh, Be, datang ke sini tuh, Be. Ini akan ngefek kemanapun termasuk ke sini. Iya. Ya kan? Kemanapun. Kita lihat ya. Kenapa Amerika membersihkan alutsista dari Timur Tengah? Kan itu meratakan jalan bagi Iran. Iya. Nah, jadi ini ada hal-hal yang harus dimengerti bahwa sepertinya Amerika Apa konspirasinya? belaga pilon, belum tentu konspirasi juga. Oke. Belaga pilon aja untuk memberi pelajaran kepada City of London bahwa Israel bisa dijamah. Oke. Kan begitu. Iya. Jadi kita Tapi Illuminati pun itu part of City of London aja. Part Iya. of atau hanya ya Illuminati klise? mereka mendunia, wilayah kerjanya dunia. Lalu di atas itu sebenarnya City of London, ya kan? Itu di atasnya maksudnya gini, Be. Itu bagian dari atau hanya klise yang dibentuk? Ya memang ini dibentuk Illuminati, kontrol oleh mereka. Jadi orang bicara Controllingnya mereka tetap. Iya, bicara Illuminati ya gak ada salahnya juga. Iya. Karena itu yang terlihat di etalase. Iya. Tapi sesungguhnya ada yang tidak dipajang gitu ya kan. Tapi menarik loh, Be. Di City of London sendiri itu kan Islam mulai lebih berkembang nih, Be, sekarang nih, Be. Itu kota London. Kota London. The town of London Anda bicara. Oke. Saya bicara City of London. City of London tidak fisikal. Itu Bukan adalah teritori. bukan teritori. Jadi itu orang menyebut di dalam lobby politik udah mengerti kalau dikatakan City of London, bukan London Town. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi ini mereka juga posisinya susah. Bagaimanapun juga dia mesti mempertahankan Israel dari serangan Persia. Lalu dia mau menggunakan mana? Amerika mengatakan gua lagi sibuk ngurusin Cina. Nah, sekarang posisi Cina dia tentu berhak untuk bicara. Gue udah punya ini, udah punya ini. Mesti gitu dong dia ngomong kan. Dia nggak boleh menunjukkan dia menyerah, ya kan? Tapi kalau kita adu kekuatan, kita hitung kekuatannya, dia kalah. Dan perang ini nggak akan lama. Jadi perang ini tidak akan lewat 1 minggu, perang modern itu selesai semua. Seminggu aja ini, Be, ya. Tapi posisi kita di mana, posisi Indonesia? Itu menarik sekali posisi Indonesia. Yang jelas Indonesia kan tidak ikut melaporkan Cina ke Mahkamah Konstitusi soal COVID. Mahkamah Konstitusi. Oke. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional kan nggak melaporkan. Iya. Iya kan? Iya. Lalu apakah kita pro Cina? Tidak begitu mudah menyimpulkannya kan gitu. Iya. Nah, apakah kita Tapi memang akan lagi mesra sama Cina? Iya. begitu ya? Kan mesra, Be, sekarang, Be. Tapi belum kawin. Belum kawin. Masih Ya, pacaran. Iya. Masih digrepe-grepe gitu sama Iya, Cina. belum kawin. Jadi kita mesti perdalam mempersoalkan apakah kita kena akibatnya apa enggak fisikal. Oke. Dari getaran-getaran. Iya. Luar biasa. Jangan salah, Al-Rashid Hotel bukannya building yang dihajar. Tomahawk dijatuhkan kira-kira 100 meter dari building. Itu udah goyang. Udah goyang, gitu kan. Jadi kalau itu terjadi, ya kan, antara 2 lebaran ini kita kena, tapi tidak parah.
kita tertolong oleh keadaan negeri kita kepulauan bukan daratan. Enggak, maksudnya posisi kita di mana maksudnya nih? Be? Itu posisi politik. Oke. Sekarang kita bicara dulu bencana ini kita kebagian apa enggak? Iya. Ya kan? Iya. Kebagian tapi tidak terlalu parah. Dari mana kebagiannya, Be? Woi, ini apa namanya itu Cina akan kita- membalas ke arah sini kan? Kan posisi siapa? Posisi Amerika di selatan, posisi Cina di utara. Dia menembakkan ke arah selatan. Ke arah selatan. Iya. Yang diuntungkan di sini adalah kita archipelago. Ya kan? Jadi mereka lewat laut aja. Ya artinya kalau kita daratan susah, Iya. ya kan? Kita kan bukan daratan, bukan Iya. jazirah. Iya. Kita ada mudah-mudahan ya kan kita dapat pertolongan dari Allah gitu kan. Iya. Dan apa namanya terselamatkan dari bencana besar yang akan Pertarungan terjadi. dua King Kong besar ini, Be, ya. Dua King Kong besar ini. Iya. Begitu. Nah, kita balik lagi kepada cerita Persia. Persia itu juga kemampuan militernya cukup oke. Dan lapangan udah rata karena Amerika udah tarik alutsistanya. Iya. Dia lebih leluasa bergerak menghajar Tel Aviv. Nah, jadi saya nggak tahu bagaimana City of London akan bereaksi terhadap perang asimetri ini. Ini asimetri Iya, iya, iya. perangan Ini ini. menarik, Be. Di mana City of London berposisi? Iya. Nah, itu nggak mudah, Iya. ya kan? Nggak gampang. Kita mesti mengerti di mana dia berposisi. Atau hanya mau tarik-tarikan aja nih? Mungkinkah antara dua King Kong ini hanya memperebutkan City of London? City of London memperebutkan ini simpatinya. begini, dia tidak memerlukan itu. Bagaimanapun Cina itu tidak akrab dengan City of London, walaupun banyak orang-orang dari kalangan City of London yang invest di dia, Ya. dia tidak akrab. Cina punya karakter sendiri. Cina punya karakter sendiri dan dia punya apa namanya sejarah ya. Walaupun bukannya suku Han, tapi kan Genghis Khan penguasa Tiongkok pada waktu itu. Walaupun dia bukan suku Han seperti yang sekarang ada. Dia orang Mongol kan. Yeah. Tapi itu kan dunia barat juga punya nightmare tentang Genghis Khan, jangan salah. Iya. Ya kan? Yeah. Dia ada nightmare tentang Genghis Khan. Iya. Kehidupan ini tidak lepas dari sejarah gitulah. Jadi Iran juga ada konteks sejarah akan menghantam tembok ratapan. Nah, sekarang persoalannya mana lebih dulu? Amerika hajar Cina lebih dulu? Apa Cina aja dulu? Bukan. Atau Cina menghajar duluanan, ya kan? Atau Persia lebih dulu menghajar Tel Aviv. Nah, itu juga persoalan. Iya. Kalau Tapi Persia, pasti juga ikut menghajar. siapa? Persia pasti ikut menghajar. Persia akan menghajar Tel Pasti. Aviv. Bagaimanapun juga. Iya. Karena dulu kan Al-Aqsa pernah dikuasai Persia. Ya. Ya kan? Jadi ya, itu dihajar dan Iran tidak terikat dengan timetable ini, antar dua lebarannya nggak terikat. Ya. Yang terikat kan Amerika. Ya. Dia punya agenda konstitusi kan. Ya. Agenda nasionalnya dia. Ya, ini kan nggak terikat. Nah, jadi oleh itu yang kita harus mengikuti perkembangan ini dengan rasional ya, dengan sungguh-sungguh melihat perkembangan ini karena kita akan kena dampak dari pertarungan ini. Pasti. Baik secara, Pasti. bukan hanya secara ekonomi, secara fisik mungkin kan juga. Oh iya, kita lihat kan banyak negara-negara yang sudah menghitung. Ambil saja Saudi Arabia. Kan musim haji tahun ini ditiadakan. Ya. Karena masuk dalam timetable, ya kan? Iya, iya. Timetable antar dua lebaran. Iya. Jadi musim haji ditiadakan. Kita nggak ada apa-apa tuh dari tokoh-tokoh di sini memberikan warning atau penerangan apa yang sedang terjadi di dunia. Padahal ini bukan masalah kecil loh. Menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia ke depan. Apa yang kita harus buat setelah itu dan bagaimana dunia setelah itu? Dan di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Iya. Bagaimanapun juga kalau perang ini terjadi, maka peran Cina merosot dalam perdagangan. Perannya Cina. Karena kan gini, Be ya. Kalau pada saat kita non-blok katanya, Be ya, negara non-blok. Ya, tapi non-blok tapi nggak jelas juga main kanan apa kiri. Di saat terjadinya pertarungan dua King Kong ini, terus kita cawe-cawe kanan kiri seperti itu. Nah, posisi kita ini bukannya jadi malah lebih berbahaya di situ, Be. Bisa, kita begini, kita Kalau memang ada apa-apa kita nggak ada backup. kita ini non-blok, tapi Ya. jangan jadi non-non.
Kita mesti jadi sinyo. Iya, sinyo. Iya kan? Iya. Ya kan harus jelas pendirian kita itu apa. Iya. Di Non-bloknya sini. pun apa ya? Non-bloknya itu apa? Lalu Iya. karena bagaimanapun juga kita harus ngitung ya kan. Kita punya masalah apabila terjadi perang itu, ya kan? Maka lalu lintas perekonomian tertutup. Iya. Kita import minyak, jangan salah. Iya. Ya kan? Crude oil kita ekspor. Tapi minyak jadi kan kita impor. Iya. Iya. Bayangkan nggak mobil-mobil, motor-motor nggak punya minyak, nggak punya bahan bakar, pesawat terbang. Beda ontel. Iya kan? Harus dipikirkan itu. Walaupun perang itu tidak sampai 1 minggu, tapi akibatnya bisa lebih panjang dari itu. Oke. Perangnya sendiri tidak akan lebih dari itu, karena tingkat damage yang ditimbulkan oleh alutsista yang dipakai di zaman sekarang itu luar biasa bagi penghancuran. Oke. Luar Tapi biasa. damage-nya itu tidak kena ke Indonesia kan ya? Analisa Babe? Kita kecipratan kan. Kecipratan itu ya, kecipratan dampaknya. Ya karena itu kan perang utara selatan, Iya. dari Cina kan nembaknya ke selatan, dari Amerika nembaknya ke utara. Ya kecipratan ya kecipratan. Dan kita nggak tahu juga bagaimana defense system dari pihak Cina, sistem pertahanannya dia akan gelar bagaimana, kan kita juga mesti mengerti. Iya. Untuk kita pertimbangkan juga defense system kita. Iya, bagaimana itu? Ya, ini menarik banget teman-teman. Jadi perang asimetris ini kemungkinan besar akan terjadi. Sebenarnya yang harus kita simpulkan di sini adalah apa yang harus kita lakukan gitu, Bu ya. Iya, itu yang saya juga nunggu-nunggu. Saya kan rahayat, jangan salah. Indonesia melangkah apa? Gitu. Apa langkah kita? What the next kalau kata Babe? Apa selanjutnya Iya. kita ngapain? Apa kita cuma bicara teori-teori aja? Teori-teori konspirasi yang orang bilang katanya agama itu konspirasi. Men, kita harus realistis. Kejadian di dunia ini seperti ini, lalu langkah konkretnya apa? Iya loh. Ayo, bahkan sekarang sudah harus dirumuskan. Rumuskan, Be ya? Harus dirumuskan. Iya. Harus dirumuskan. Kita akan mengalami kesulitan loh. Jangan salah. Ya. Coba teman-teman tulis di bawah komentar kalian gimana pendapat kalian mengenai diskusi kita kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa ini bermanfaat dan sebarkan. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum.